Yayasan Pembina Pembangunan Sumatera Barat dalam rangka pengawetan naskah-naskah sastra mempersembahkan sandiwara kaset Tenggelamnya Kapal Vanderbilt karya Profesor Dr. Hamka berdasarkan gubahan Nuraida M. Ishak dengan para pelaku Enbas Balengka sebagai Zainuddin, Eli Kasim sebagai Nur Hayati, Makmur Hendrik sebagai Aziz, Samsi Hasan sebagai Mulu, dan dibantu oleh Meinar Ongga sebagai Bibi, Dami Harti sebagai Suster. Ilustrasi musik Nuskan Syarif. Teknik dan montase G. Pakaian. Dan sutradara Nazif Basir. Hayati. Oh, engkau Zainuddin. Sengaja aku mencari kesempatan di tepian ini untuk dapat berbicara dengan kau. Katakanlah segera. Hayati, adat istiadat di ranah Minang ini sangat kuat. Justru itu, katakanlah segera. Jangan sampai kita dilihat orang. Berat untuk mengatakannya, tapi apa boleh buat? Apakah itu, Zainuddin? Aku harus meninggalkan negeri ini. Meninggalkan dusun kita yang indah. Terutama meninggalkan engkau, Hayati. Zainuddin. Telah kuceritakan padamu kemarin, bukan? Aku tidak dapat menolak keputusan itu. Jadi, kau harus pindah ke Solo untuk mengajar di sana. Benar, Hayati. Sudah bermacam alasan yang kukemukakan. Tapi, aku harus pindah juga. Din, kita harus berpisah. Hayati, alam tidak dapat memisahkan kita. Lihatlah burung-burung yang terbang itu. Akhirnya ia kembali bertenggar ke dahan. Aku takut, Zainuddin. Aku gadis miskin. Aku hanya hidup dengan kasih sayang bibiku. Sebaliknya akulah yang takut. Karena aku sadar akan diriku. Ibuku berasal dari Makassar. Hanya ayahku yang berasal dari ranah Minang ini. Sedangkan adat di ranah Minang ini yang terkuat adalah turunan dari pihak perempuan. Cintaku tidak memandang keturunan dan tidak memandang asal-usul. Aku percaya. Tapi bagaimana dengan bibimu? Hayati, ulurkanlah tanganmu. Bersumpahlah seperti aku.
bahwa kita akan hidup bersama-sama. Jika ditakdirkan kita harus berpisah, perpisahan itu akan menjadi akhir daripada hidup kita. Aku bersumpah di hadapanmu, hanya engkaulah yang akan menjadi suamiku. Kalau aku melanggarnya, biarlah kesengsaraan hidup melanda tubuh sepanjang usiaku. Terlalu berat sumpahmu, Hayati. Tidak, Zainuddin. Karena aku mencintaimu. Hayati, lihatlah aku. Lihatlah ke dalam mataku, sayang. Genggamlah tanganku. Apakah yang dapat kuterima darimu? Apa yang dapat kuberikan? Terimalah selendangku ini. Tidak. Harta benda akan mengalami kehancuran. Terimalah beberapa helai rambutku ini, tanda setiaku padamu. Hayati, berjanjilah padaku bahwa engkau akan menjadi suamiku yang kekal dan abadi. Engkaulah yang dapat memutuskannya. Pergilah mencari kebahagiaan kita di mana saja. Sudah itu, kembalilah kepadaku. Aku akan menjadi kepunyaanmu selama hidupku. Engkau akan mendapatkan aku sebagaimana engkau meninggalkan aku. Bersih, suci, setia, dan ikhlas. Aku percaya padamu. Selamat tinggal, Hayati. Selamat jalan, Zainuddin. Setahun kemudian, Zainuddin telah mengajar di Solo. Dan perpisahan itu ternyata telah membuat Hayati mungkir janji. Dia telah kawin dengan Aziz, seorang yang kaya. Di stasiun Padang Panjang, terjadilah pertemuan yang sangat menyedihkan hati Zainuddin. Ketika ia akan kembali ke Solo setelah libur, ia bertemu dengan Hayati yang akan berangkat ke Surabaya mengikuti suaminya. Aziz, Ya, Bi. belilah karcis di loket. Baiklah, Bi. Hayati, setelah sampai di Surabaya, lekaslah kirim kabar supaya senang hati Bibi. Ya, Bi. Baik-baik dimikiri orang, terutama sama tetangga. Karena dialah pengganti Bibi. Kalau terjadi suatu hal, apalagi kau, Hayati,
belum pernah berpisah dari keluarga. Pandai-pandailah membawa diri. Kalau berkata di bawah-bawah, kalau mandi di hilir-hilir. Di mana air ditimba, di situ ranting dipatah. Dan satu lagi pesan bibi, bak pepatah orang tua-tua. Kalau jadi anak kepekan, iu beli belanak beli, ikan panjang beli dahulu. Kalau jadi anak berjalan, ibu cari dusanak cari, induk semang cari dahulu. Nak dua pantun seiring, kalau pandai berkain panjang, lebih baik dari berkain sarung. Kalau pandai berinduk semau, lebih dari bak punduk kandung. Begitulah nasihat ibu terhadap lingkungan dan masyarakat, dan khusus kepada suamimu. Pandai-pandailah menjaga diri, dan harus ada pengertian yang baik antara suami dan istri. Baiklah, insya Allah, Bi. Nasihat Bibi akan saya pegang teguh. Sebentar, saya mau pergi beli limau, Bi. Hayati. Kau Zainuddin? Ya, aku Zainuddin. Maafkan aku, Zainuddin. Bukan aku mengkhianati janji. Tapi ini adalah paksaan bibiku. Mungkir janji. Kau lupa. Aku tidak lupa. Janji tinggi. Tapi keadaan dapat merubah itu kesemuanya dengan tiba-tiba. Ya, aku mengerti. Aku mengerti keadaan hidupmu. Justru itu, janganlah kau mengumpulkan kemiskinanmu dengan kemiskinanku. Kita masing-masing harus dapat memilih kawan hidup yang dapat memberikan kebahagiaan, kesenangan, dan kegembiraan. Sudahlah. Ingatlah, Hayati yang berdiri di hadapanmu ini bukanlah Hayati yang kau kenal dahulu. Mataku sudah terbuka lebar. Aku dapat menentukan laki-laki pilihanku. Dan kau harus demikian pula, Zainuddin. Cukup. Cukup, Hayati. Terimalah rambutmu ini kembali. Bagiku sudah tidak berarti lagi. Mungkin pada suatu masa kita ditakdirkan Tuhan untuk berjumpa. Sekalipun kita berjumpa, kau akan panggil aku Nyonya Aziz. Terima kasih, Nyonya Aziz. Dari pagi dapat pangsa. Tapi pena yang di saku aku itu, lumayan juga. Aku sikat hari ini. Lumayan untuk makan pancing pagi ini. Sudah siap, Hayati? Sudah dapat karcisnya? Sudah, Bi. Hayati, bersiaplah.
Lebih baik segera naik kereta supaya dapat tempat duduk yang baik. Mungkin sebentar lagi kereta akan berangkat. Baiklah. Terima kasih. Siapa engkau ini? Nama saya Muluk. Iya. Engkau Muluk. Di mana engkau temukan? Itu saya temukan itu dekat sana, dekat meja. Permisi, Ibu, permisi. Angku Zainuddin, kenapa Angku kelihatan begitu sedih? Ada hubungan apa Angku dengan wanita itu? Oh, tidak. Tidak, Muluk. Tidak ada apa-apa. Muluk. Ya. Sudah lama kau mengerjakan pekerjaan yang tidak baik itu. Ya, baru setahun ini, Angku. Terpaksa. Ya, karena keadaan hidup yang memaksa aku demikian. Kau belum berkeluarga, bukan? Ya, sampai sekarang belum lagi. Muluk, hentikanlah pekerjaan itu. Dilarang oleh agama dan hukum. Carilah kerja yang baik dan halal. Kalau kau mau, ikutlah aku ke Solo. Di sana kita cari pekerjaan yang baik untuk kehidupan sehari-hari. Apa benar, Angku? Terima kasih. Terima kasih, Angku. Aku sangat senang sekali jika Angku dapat membawa aku. Lima tahun kemudian, dari Solo, Zainuddin pindah ke Surabaya. Muluk dibawanya serta. Di Surabaya, Zainuddin mendirikan suatu perusahaan sandiwara, dan ia menjadi seorang pengarang yang ternama. Ia menjadi orang yang kaya dan terpandang. Sebaliknya, Hayati dan Aziz menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Karena Aziz terbawa arus hawa nafsu, dihabiskannya waktu dan uangnya di meja judi dan minuman keras.
sudah pulang, Ku? Ya. Sudah kau tanami bunga-bunga di halaman, Muluk? Oh, sudah, Ku, sudah. Sudah kau siram semuanya? Sudah. Tetapi bunga yang di sebelah kiri halaman ini kelihatannya layu, Ku, dan hampir mati. Tetapi yang di sebelah kanan tumbuhnya subur dan segar. Barangkali karena kurang kau siram. Ah, cukup, Engku. Saya siram tiap hari. Oh ya, Engku, tadi datang seorang tamu. Saya lupa menanyakan namanya. Dia mengantarkan surat undangan. Saya letakkan di atas meja kerjaanku. Dia sangat mengharapkan kehadiran Engku dalam upacara pernikahannya. Katanya, Engku cukup banyak membantu keuangan untuk pernikahannya. Betul, Muluk. Aku terharu mendengar cerita mereka. Terharu? Mereka saling cinta mencintai dengan hati yang damai. Walaupun hidup mereka menderita. Engku? Maaf, Engku. Ada apa, Muluk? Saya sebenarnya tidak mengerti tentang diri Engku. Kenapa? Engku terlalu bersikap murah hati terhadap orang lain. Bukan murah hati. Itu adalah kewajiban kita sesama manusia. Saling tolong-menolong. Tapi Engku tidak memperhatikan diri Engku sendiri. Apa yang Engku tunggu? Engku cukup mewah dan terpandang di Surabaya ini, bukan? Muluk, apa maksudmu sebenarnya? Sebagai pembantu dan teman, terus terang saya katakan, apakah Engku lupa mencari pasangan hidup? Beristri maksudmu? Iya, benar, Engku. Belum ada niatku untuk melakukan hal itu. Apalagi yang kutunggu? Apakah Hayati juga? Kenapa Engku diam? Tidakkah Engku menyadari bahwa Hayati telah mengkhianati Engku? Menghancurkan harapan Engku? Oh, maaf Engku. Engkau tidak bersalah, Muluk. Sudahlah, selesaikan saja pekerjaanmu. Seandainya Hayati juga yang Engku tunggu, malam ini juga aku sanggup membawanya kemari. Kau bicara terlalu pasti dan terlalu berani. Betul, Engku. Jangan panggil saya si Muluk. Kalau saya tidak sanggup membawanya bertekuk lutut di hadapan Engku. Kau pandai membadut juga rupanya. Engku harus ingat bahwa Hayati bukan seorang wanita yang jujur dan setia, Engku. Apakah perempuan yang semacam itu yang masih Engku tunggu-tunggu? Tidak. Jangan, Engku. Jangan demikian pendirian Engku. Muluk! Kini, Engku sudah sembuh dari penyakit yang diderita selama ini. Justru itu, angkatlah kepala. Bukalah mata. Pasang telinga Engku. Buktikan bahwa Engku mampu dan berjiwa besar. Engku tak rusak karena seorang wanita. Dan Engku harus dapat menunjukkan pada Hayati kelak bahwa Engku mampu mencari pasangan yang setia. Benar kau, Muluk. Ya, kau benar. Karena dialah aku hampir gila. Nah, dunia ini tidak selebar daun kelor. Dari saat ini, curahkanlah pikiran Engku ke arah mereka yang lebih banyak memperhatikan diri Engku. Muluk, coba kau lihat siapa di luar. Baik, Engku. Silakan masuk. Siapa, Muluk? Engku Zainuddin ada. Ada. Mari silakan. Selamat siang, Engku Zainuddin. Selamat siang. Hei, Engku Aziz. Iya. Mari, silakan masuk. Terima kasih. Engku Aziz. Iya. Engku Aziz yang dulu, bukan? Benar. Waduh, hampir saya tak percaya. Ketika saya membuka pintu, hati saya sudah berkata, rasanya Engku Aziz. Tapi aku lebih tidak yakin, karena kulihat pakaian Engku tidak teratur
dan selusuk ini. Ush. Muluk, siapkan minuman. Yang Engku Aziz, jangan dengarkan kata-kata Muluk. Memang dia suka bergurau. Memang kenyataannya demikian diri saya sekarang, Engku Zainuddin. Jangan bergurau, Engku Aziz. Oh ya, apa kabar keluarga sekarang? Sejak kita bertemu di gedung kesenian dulu, baru sekarang pula kita berjumpa. Engku Zainuddin, maafkan saya. Saya telah bersalah pada Angku. Saya terlalu kejam. Saya telah merenggutkan kebahagiaan saudara 5 tahun yang lalu. Aziz, kau sahabatku. Janganlah dipikirkan lagi peristiwa yang lalu. Sama sekali tidak membekas dalam hidupku. Oh, selama ini aku selalu berdoa agar kau dan Hayati tetap berbahagia. Mulai dari sekarang, hilangkanlah perasaanmu itu. Takdir Allah berbuat sekehendaknya. Marilah kita bina persahabatan ini dengan baik. Terima kasih, Engku Zainuddin. Tapi kedatangan saya ini adalah minta pertolongan Engku. Bersediakah Engku menolong kami? Engku Aziz, pintu rumahku selamanya terbuka untuk menolong siapa saja. Apalagi engku adalah sahabatku. Engku Zainuddin, rumah kami telah terjual. Uangnya sudah habis membayar hutang. Sekarang apa yang dapat saya tolong? Sementara saya mencari pekerjaan, izinkanlah kami menumpang di rumah Engku ini. Paling lama 2 atau 3 minggu saja, Engku. Boleh saja, Engku Aziz. Tinggallah di rumahku ini sampai kapan saja. Terima kasih atas kebaikan hati Engku. Tadinya kami hampir berputus asa. Karena berapa banyak teman-teman yang kami kunjungi, seorang pun tidak ada yang mau menolong. Memang, Engku, itulah adat hidup. Teman tertawa mudah didapat. Tapi teman menangis sukar dicari. Baiklah, Engku Zainuddin. Saya permisi dulu. Sebentar lagi kami datang. Muluk! Ya, Engku! Jauh! Oh, sudah pulang Engku Aziz tadi? Ya, dia menjemput istrinya. Muluk. Ya. Mulai hari ini, Engku Aziz menumpang di rumah kita ini. Menumpang? Siapkan kamar untuk mereka. Terimalah dan layani mereka dengan baik. Makan dan minumnya siapkan. Dan keadaan mereka sekarang menderita. Kewajiban kita menolongnya. Yang benar saja lah, Nengku. Muluk, jangan kau mempersoalkan itu. Tugasmu melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Tapi satu pesanku pada mereka, terutama pada Hayati, tinggallah di rumah ini dengan senang hati. Anggaplah rumah sendiri. Tapi Muluk,
Ya. Ingat kau, Ya. kamar kerjaku jangan dibuka-buka. Pantang dimasuki orang lain. Baiklah, Engku. Aku ada janji. Urusan bisnis. Aku pergi sekarang. Dan siapkanlah. Dan tunggulah mereka. Baik, baik, Engku. Selamat malam. Selamat malam. Engku Aziz. Mari, silakan masuk. Encik, silakan. Ada Engku Zainuddin di rumah. Baru saja pergi. Ada urusan usaha. Pukul berapa beliau kembali? Oh, itu tidak tentu, Engku. Biasanya kalau rapat urusan bisnis, sampai larut malam. Dan kadang-kadang malah tidak pulang sama sekali. Oh, begitu. Ya. Jadi... Wah, Engku jangan susah. Tadi Engku Zainuddin berpesan, itu kamar sebelah kiri untuk Engku dan Nyonya. Anggaplah rumah ini seperti rumah sendiri. Di belakang, di sebelah kanan itu ada kamar mandi. Di mukanya ada teras untuk duduk-duduk berangin-angin. Silakan Engku, bawalah koper Engku ke dalam. Encik, silakan masuk. Terima kasih, Engku. Mari, Hayati. Engku, makanan sudah tersedia. Silakan Engku dan Nyonya makan dahulu. Nanti baru kita bercakap-cakap. Nanti sajalah. Kita tunggu Engku Zainuddin. Wah, Engku Zainuddin sudah makan ketika akan berangkat. Beliau sudah berpesan kalau Engku datang siapkan makanan katanya. Beliau tidak usah ditunggu. Mari, silakan Engku. Sebentar, Engku Muluk. Engku Muluk, maafkan saya. Kenapa? Sebenarnya Engku ini siapa? Apakah saudara dari Engku Zainuddin? Oh, bukan. Kisahnya panjang nih dan mengharukan, Encik. Stasiun Padang Panjang yang bersejarah bagiku mempertemukan aku pada Engku Zainuddin. Padang Panjang? Ya, Padang Panjang. Ketika beliau akan berangkat ke Solok, waktu itu saya juga lihat Nyonya dan Engku Aziz akan berangkat ke Padang. Dari masa itulah aku mengikut Engku Zainuddin. Hayati, untunglah Engku Zainuddin dapat memberi kita kamar di rumahnya. Kalau tidak... Tidak, Aziz. Kita harus cari tempat lain. Walaupun tempat digubuk sekalipun. Maaf, Engku. Saya tinggalkan sebentar ya. Sebab masih ada kerja saya yang belum selesai. Dan nanti, jangan lupa, makanan telah tersedia di meja. Silakan saja Engku dan Encik. Terima kasih, Engku Muluk. Hayati, apakah kau tidak mengetahui bahwa aku telah berusaha ke sana kemari mencari tempat untuk menumpang? Ini saja Engku Zainuddin mau menolong kita sudah untung sekali. Walaupun bagaimana, aku tidak sanggup tinggal di sini lebih lama. Kau harus sanggup, Hayati. Jalan lain tidak ada. Kau harus patuhi semuanya ini. Apakah kau tidak malu tinggal di sini? Kenapa aku harus malu? Daripada kita terlunta-lunta tidak menentu, kan lebih baik tinggal di rumah seorang sahabat. Di mana letak tanggung jawab sebagai seorang suami? Hayati!
Pokoknya kau harus terima kenyataan ini, mengerti? Aku akan pergi keluar sebentar. Terang bulan, teranglah di kali. Buaya timbul, teng teng teng. Disangka mati, tung tung tung. Berani sumpah, mulut lelaki. Mengapa Encik melamun? Apakah ada yang kurang menyenangkan dalam rumah ini? Oh, tidak, Angku Muluk. Tapi apa? Apakah karena kami akan datang lantas Angku Zainuddin pergi? Oh, tidak, Encik, tidak. Angku Zainuddin tidak pernah bersikap demikian. Janganlah Encik berprasangka seperti itu. Angku Zainuddin orangnya baik. Maafkan saya, kalau kata-kataku tidak menyenangkan hati Angku. Angku Zainuddin itu mengharapkan agar Encik akan senang tinggal di rumahnya ini. Tetapi hanya satu pesannya. Kamar kerjanya itu tidak boleh dimasuki siapapun saja. Kenapa? Ada rahasia di dalamnya? Tidak. Itu hanya kamar kerja beliau. Encik, kalau diperhatikan, kasihan melihat Angku Zainuddin itu. Semenjak dari Solok dulu kuperhatikan, racun asmara. Semenjak dia ditinggalkan oleh gadis pujaannya, tapi beliau menyadari bahwa waktu itu beliau adalah seorang yang tidak punya apa-apa. Miskin, tidak berpengaruh. Oleh sebab itulah gadisnya kawin dengan pemuda yang kaya. Sudahlah Angku Muluk. Tidak sampai di situ saja, Encik. Banyak lagi hal-hal yang menyedihkan. Angku Zainuddin hampir saja menjadi gila. Bahkan sampai sekarang, nama wanita itu selalu disebut-sebutnya. Sehingga dia tidak akan menikah kalau tidak dengan pujaannya itu. Cukuplah Angku Muluk. Benar, Encik. Loh, kenapa Encik menangis? Apakah ceritaku ini ada persamaannya dengan pengalaman Encik? Maafkan saya jika demikian. Oh, ya Allah. Muluk? Ya, Angku. Ya. Ya, Angku. Belum tidur kau, Muluk? Belum lagi, Angku. Ini ada surat kujumpai di atas meja di luar. Ya. Kelihatannya untuk Hayati. Entah dari siapa ini. Tapi apakah Engku Aziz dan Nyonya sudah datang? Sudah, Angku. Tapi Engku Aziz sedang keluar. Dan Encik itu, tuh, ada dalam kamarnya. Berikan padanya, kalau ia belum tidur. Coba ketok pintunya. Jangan-jangan surat ini surat penting. Baiklah, baik, Gu. Cik, ada surat nih, untuk Encik. Untukku? Ya. Dari siapa ya? Nggak tahu saya. Terima kasih, Angku Muluk. Hayati, malam ini aku pergi. Usah kau tanya
jangan kau cari. Aku akan pergi selama-lamanya. Mati adalah balasan yang setimpal atas dosaku pada Angku Zainuddin. Dia adalah laki-laki yang luhur. Kembalilah kau padanya. Aku ikhlas, dan mulai saat ini Hayati bukan lagi istriku. Mungkin saat kau membaca surat ini, aku telah kaku menjadi mayat. Maafkanlah aku, Hayati, bekas suamimu, Aziz. Aziz! Hayati! Surat dari siapakah itu, Hayati? Bacalah sendiri, Zainuddin. Hayati, kau harus tabah menghadapi gerak ragam kehidupan ini. Nasib dapat memperlakukan manusia semaunya. Obatnya hanya sabar dan tawakal. Dapatkah kau memberikan maaf padaku, Zainuddin? Maaf dan memaafkan adalah perintah agama. Dapat kuberikan. Tapi luka itu masih mengidap di hatiku. Masih terbayang di mataku. Tepian mandi, tempat kita mengikat janji. Dan betapa pedih hatiku melihat inai memerah di kuku-kuku jarimu. Sewaktu kita berjumpa di pacuan kuda di Bukit Anbacang, yang menandakan kau sudah ada yang punya. Jika maaf dapat kau berikan kepadaku, dan kau mau menerima aku akan lebih setia dari apa yang kau duga, Din. Sebagai seorang muslim yang taat, aku dapat memaafkan. Tapi sebagai manusia yang mempunyai hati dan perasaan, berat mempertimbangkan untuk menerimamu kembali. Din, kalau kau betul-betul benci dan ingin membalas dendam padaku, bunuhlah aku, Din. Bunuhlah aku. Tidak, aku tidak dendam. Aku tidak benci pada tubuhmu, pada orangnya. Tapi aku benci pada pendirianmu. Oh, jadi? Kalau aku tahu kuburan bibimu itu, aku akan datang ke sana. Akan kugali kuburannya. Dan akan kuadukan segala ini pada tulang belulangnya. Inilah akibat dari perbuatannya. Din, ulurkanlah tangan kasihmu padaku. Lupakah kau bahwa aku ini Hayati, kekasihmu dulu, Din? Tidak. Aku hanya kenal dengan Hayatiku yang dulu. Bukan Hayati yang berdiri di hadapanku sekarang. Apakah tidak ada tempat di hatimu untuk mengingatkan kembali masa lampau kita yang penuh
ingat, semuanya tersimpan di dalam lubuk hatiku. Sumpahmu, janjimu. Jika kau ingin bukti, marilah ikut aku. Mari kita pergi ke kamar tertutup itu, kamar kerjaku. Di dalamnya banyak ilustrasi tentang hidup. Marilah. Ini catatan harianku. Di dalamnya banyak tertulis rangkaian huruf membentuk nama seorang wanita, Hayati. Dan itu album semuanya mengisahkan kenang-kenangan kita masa lalu. Bagaimana mungkin aku dapat melupakannya? Hampir tiap hari ku baca dan kulihat. Cukup, Zainuddin. Tak kuasa aku melihat kesemuanya ini lagi. Satu lagi, Hayati. Itu satu figur yang paling mengesankan. Lihatlah ke sana, ke dinding sebelah kananmu. Tengadahkan mukamu ke arah kain biru itu. Kemudian, tariklah talinya pelan-pelan. Ya, lakukanlah. Wajahku. Betapa besar dan cantiknya wajahku kau lukiskan di atas gambar ini. Ya, wajahmu. Wajah itulah yang membuatku hampir mati dan gila. Wajah itu pula lah yang meruntuhkan singgasana harapan dan kebahagiaanku. Wajah itu pula lah yang membuat hatiku hancur luluh dan luka. Ini satu bukti bahwa kau masih mencintai aku, Zainuddin. Tidak. Justru ini satu bukti tentang pengkhianatan janji. Kau kejam, Zainuddin. Hayati, kau yang lebih kejam. Tanyakan pada dirimu sendiri. Tapi ini paksaan. Bukan paksaan. Itu adalah pengkhianatan. Aku ingat perkataanmu yang pedih dan tajam di stasiun Padang Panjang. Kau tudingkan telunjukmu yang masih membayang inai merah di kuku. Tandas kau berkata kepadaku, jangan kau mengumpulkan kemiskinanmu dengan kemiskinan. Dan seterusnya. Jelaslah sudah di sini, Hayati. Kau tinggalkan aku karena aku seorang yang miskin. Kau sandang laki-laki yang lebih kaya. Apakah itu paksaan? Jawab. Zainuddin, untuk apa kau buat gambar wajahku yang sebesar ini? Jika kau betul-betul membenci aku, Din. Untuk ilustrasi dan dekorasi dalam sandiwara hidup. Yang akan kupesankan pada semua muda-mudi masa mendatang. Inilah satu contoh, satu teladan untuk generasi nanti tentang seorang wanita yang ingkar janji. Pengkhianatan cinta adalah suatu hal yang paling sakit di atas dunia. Oh, Zainuddin. Satu jalan yang paling baik untukmu. Besok kapal Van der Wijk akan berangkat ke Padang. Sebaiknya kau pulang saja. Hanya itu putusan yang dapat kau berikan padaku, Din? Ya. Itulah jalan yang paling baik untukmu. Baiklah. Sekarang jelaslah sudah bahwa hidup ini tiada lagi berarti. Besok
aku akan berangkat kepadamu dengan kapal Van der Wijk. Ya, berkemaslah malam ini. Besok pagi kau kuantar ke Tanjung Perak. Selamat tinggal, Zainuddin. Selamat jalan, Nyonya Aziz. Melamun, Engku? Muluk, hatiku resah saja sejak Hayati berangkat meninggalkan rumah ini. Sudah 2 hari dia pergi. Engku jangan berpura-pura. Lebih baik panggil saja dia kembali. Habis perkara. Ya, aku merasa berdosa. Kenapa? Aku mengakui cintaku kepadanya belum pernah pudar. Tapi aku yakin dia pasti kembali padaku. Hanya dengan cara beginilah aku ingin menguji sampai di mana kebesaran cintanya padaku. Tetapi, Engku, ujian ini terlalu berat bagi seorang wanita. Apalagi sekarang ini dia dalam keadaan panik. Saya takut kalau Hayati akan tersesat nantinya. Mungkinkah itu, Muluk? Bunuh diri maksudmu? Kenapa tidak? Mungkin saja, Engku. Tidak mungkin. Hayati tidak berani berbuat nekat. Lihatlah nanti. Dia pasti kembali padaku. Oh ya, langganan koran sudah datang, Muluk? Sudah. Korannya saya taruh di atas meja di kamar kerjaanku. Sebentar ya, saya ambilkan. Ini, Engku, korannya. Mana? Muluk. Apa, Engku? Lihat koran ini. Kenapa? Ini kepala beritanya, lihat. Kapal Van der Wijk tenggelam. Hah? Yang benar saja, Engku. Bacalah sendiri. Ya Allah. Hayati ada di dalamnya. Jadi, apa yang harus kita berbuat sekarang? Kita berangkat ke Semarang. Korban-korban telah ditolong. Mereka ada di rumah sakit. Mudah-mudahan Hayati tidak apa-apa. Ya. Suster, bagian kecelakaan kapal Van der Wijk, salnya sebelah mana, Sus? Ada keluarga saya ikut menumpang di dalamnya, namanya Hayati. Tunggu, saya lihat bukunya sebentar ya. Hayati. Oh, ada, Tuan. Tapi dia tidak boleh diganggu. Karena dia menderita luka berat di bagian kepala sebelah belakang. Dan berbahaya sekali. Oh, tolonglah, Suster. Saya ingin berjumpa sebentar saja. Apakah Tuan suaminya? Ya. Tuan yang bernama Zainuddin?
Betul. Kenapa? Nama Tuan selalu dipanggilnya. Mari silahkan masuk. Terima kasih, Suster. Hayati. Hayati. Aku datang, Hayati. Kau Zainuddin. Jangan kau angkat kepalamu. Jangan. Sakit, Din. Hayati. Kau akan segera sembuh, Hayati. Aku cinta padamu, Hayati. Kau akan kembali padaku untuk selama-lamanya. Tidak akan kembali ke Surabaya. Zainuddin. Aku... Aku cinta padamu. Aduh, Hayati, kau tidak boleh mati, Hayati. Oh, Hayati, ya Allah. Inna lillahi wa inna